Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Crypto Update. Apa kabarnya teman-teman? Saya doakan semoga sehat selalu dan semakin dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, jadi di video kali ini saya akan melanjutkan tentang tutorial trading di Binance ya. Karena di video sebelumnya saya juga sudah membuatkan tutorial trading di Binance. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkannya kembali dan di video ini fokus ke trading futures ya, sesuai janji saya di video yang sebelumnya ya. Nah, jika teman-teman belum nonton video yang sebelumnya, masalah pembahasan tentang cara trading di market Binance buat pemula, teman-teman bisa nonton videonya terlebih dahulu. Dan setelah itu teman-teman bisa lanjut nonton video ini sampai selesai agar teman-teman paham tentang cara trading di market futures Binance ya. Oke, sekarang kita langsung saja menuju ke website ataupun market Binance-nya ya teman-teman ya. Nah, jadi ini dia untuk tampilan utama dari market Binance ini ya teman-teman ya. Nah, jika teman-teman belum punya akun di market Binance, teman-teman bisa membuat akun melalui link yang ada di deskripsi video ya. Nah, di Binance ini seperti yang saya jelaskan di video yang sebelumnya itu ada beberapa tipe market yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan trading ataupun jual beli Bitcoin ya teman-teman ya. Nah, jadi ada beberapa tipe market yaitu diantaranya ada market spot dan derivatif ya. Di spot ini ada yang dasar, klasik, pro dan lain sebagainya. Kemudian di derivatif ada futures ya. Diantaranya ada USDT futures, Queen futures dan Leverage token ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang USDT future ya. Dengan melakukan transaksi ataupun jual beli di market futures, maka teman-teman itu dengan modal 1 juta saja itu teman-teman sudah berasa main dengan modal 125 jutaan ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita langsung menuju ke market USDT futuresnya ya. Jadi kalau teman-teman sudah punya akun Binance, misalnya sebelumnya sudah punya akun Binance, teman-teman bisa langsung login saja ke akun Binance teman-teman dan membuka akun perdagangan futures ya. Karena jika teman-teman belum membuka akun perdagangan futures, maka market futuresnya belum bisa teman-teman gunakan ya. Dan kalau teman-teman mau instan bisa langsung buka market futuresnya, teman-teman bisa daftar Binance melalui link yang ada di deskripsi video ya. Nah, oke, jadi ketika pertama kali teman-teman mengakses ataupun membuka market futures, nanti tampilannya akan seperti ini ya teman-teman ya. Kurang lebih tampilnya itu ya seperti ini. Seperti yang teman-teman lihat pada video ini. Untuk tampilannya di sini banyak sekali menu-menu yang ada di market futures ini. Dan pertama-tama yang perlu teman-teman lakukan mungkin untuk setting interface-nya ya atau antar mukanya biar lebih user friendly ya, karena mungkin kalau seperti ini tuh kelihatannya agak serem ya kalau bagi pemula ya, karena di sini banyak sekali menu-menu. Jadi pertama-tama saya setting dulu untuk bagian temanya, saya kasih tema gelap saja ya, karena kalau cerah itu bikin sakit mata ya. Oke, dan di sini kita akan menghilangkan beberapa menu yang ada di sini. Yang pertama saya akan menghilangkan untuk buku ordernya atau order booknya, kemudian perdagangannya saya hilangkan agar lebih terlihat user friendly. Kemudian di sini saya perbesar untuk tampilan grafiknya seperti ini. Dan untuk volume perdagangannya juga saya close ya. Nah, seperti ini tampilannya. Kalau kayak gini kan udah mulai terlihat agak lebih sederhana dan lebih user friendly, interface-nya ataupun tampilannya lebih tidak begitu menakutkan ya teman-teman ya. Oke, di sini juga teman-teman bisa hilangkan dulu untuk apa namanya indikatornya, teman-teman bisa hilangkan. Nah, nanti tampilnya seperti ini ya, biasa ya, seperti ini. Nah, kemudian di sini sekarang kita akan bahas untuk fitur-fitur yang ada di market USDT futures yang ada di Binance ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita sekarang sedang berada di pasar Bitcoin ya teman-teman ya. Di sini di sisi kanan ini teman-teman bisa lihat ada di sini untuk melakukan opsi perdagangan. Di sini ada dua tipe yang seperti yang saya jelaskan pada video yang sebelumnya. Di sini kita bisa melakukan perdagangan dengan order limit ataupun market ya. Kalau untuk market itu instan eksekusi, tapi kalau untuk order limit itu
kita bisa menentukan harga sesuai yang kita inginkan. Misalnya kita mau melakukan perdagangan atau melakukan open long ataupun open short di harga berapa ya teman-teman ya. Kita bisa tentukan di bagian sini ya. Dan sekilas info untuk market future itu adalah market trading dua arah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mengambil keuntungan dengan melakukan perdagangan eh, long ataupun short ya. Jadi perdagangan naik teman-teman bisa mendapatkan untung, perdagangan turun pun teman-teman bisa mendapatkan keuntungan dari trading futures ya. Kalau trading spot kan satu arah, semakin naik harga maka kita semakin untung. Tapi kalau di futures harga turun pun kita bisa mendapatkan keuntungan ya. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, di sini ada limit, kemudian market. Nah, nanti teman-teman mungkin kalau untuk mulai belajar mau coba-coba trading, teman-teman bisa melakukan order menggunakan market agar lebih instan eksekusi ya. Tapi kalau teman-teman udah mulai makin, mungkin teman-teman bisa menggunakan limit untuk menentukan harga masuknya ya. Dan di sini biar lebih tampilannya semakin bagus juga, di sini kita ubah ke trading view ya untuk grafiknya karena untuk trading view itu grafiknya lebih enak untuk dilihat ya teman-teman ya. Di sini saya close dulu kembali untuk volume perdagangannya. Nah, jadi nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, di bagian sini ada dua tombol ya teman-teman. Ada tombol long, kemudian ada tombol short. Nah, tombol long ini untuk membuka perdagangan apa namanya perdagangan naik dan untuk short ini perdagangan turun. Jadi ketika harga turun kita tetap mendapatkan profit ya. Nah, kemudian di sini ada eh, TP/NSL dan di sini maksudnya kita bisa menentukan take profit. Kita akan melakukan take profit di harga berapa, kemudian stop loss kita itu di harga berapa, kita bisa tentukan di bagian sini ya, di sini. Ataupun kita bisa melakukan settingan setelah kita melakukan open posisi. Misalnya kita sudah melakukan open posisi, maka kita bisa langsung men-setting untuk stop loss dan take profitnya ya. Nah, dan di sini juga ada kalkulator. Di sini kalkulator ini fungsinya untuk menentukan PNL ataupun profit yang bisa kita dapatkan, kemudian harga target, likuidasi, kemudian maksimum buka dan open price. Jadi kita bisa apa namanya cek menggunakan kalkulator yang ada di market futures ini ya. Oke, ini untuk menu-menu yang ada di sisi kanan. Kemudian sekarang kita berpindah ke sisi kiri. Di sisi kiri sini ada di bagian sini untuk memilih koin yang ingin teman-teman perdagangkan ya. Di sini banyak sekali koinnya, di antaranya ada BTC, kemudian Bitcoin dan lain sebagainya. Dan di sini untuk pairnya USDT ya, karena di sini USDT futur, kalau koin futures itu pairnya mungkin BTC ada dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian yang paling penting di sini ada fitur yang namanya leverage ya teman-teman ya. Jadi dengan fitur leverage ini teman-teman bisa mengkali lipatkan modal yang teman-teman gunakan untuk melakukan open perdagangan. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa trading dengan modal 1 juta di market future ini itu sudah berasa teman-teman bermain dengan modal 125 juta. Karena modal teman-teman yang 1 juta itu bisa dikali lipatkan hingga 125 kali ya teman-teman ya. Namun, semakin tinggi leverage yang teman-teman gunakan, tentunya semakin tinggi pula resiko yang teman-teman dapatkan di samping, semakin, cepat pula teman-teman mendapatkan profit, semakin tinggi juga resiko yang akan teman-teman hadapi. Standarnya mungkin kalau untuk teman-teman yang pemula ya teman-teman itu bisa bermain dengan leverage, maksimal ya 20 kali ya untuk leverage-nya, karena itu lebih minim resikonya. Nah, kalau teman-teman bermain dengan leverage 25 kali ke atas hingga 125 kali itu resikonya sangat tinggi ya karena teman-teman bisa cepat terkena liquid ya. Jadi bisa cepat mengalami kerugian ya teman-teman ya. Nah, itu fungsi untuk leverage. Jadi fungsi bahasa sederhananya itu pengkalian modal ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman melakukan open posisi 1 juta, misalnya teman-teman membuka perdagangan dengan modal 1 juta, dengan leverage 125 kali itu sama aja dengan teman-teman melakukan perdagangan dengan modal 125 juta ya. Kalau teman-teman menggunakan leverage 25 juta, maka modal yang 1 juta itu dikalikan dengan 25 kali ya. Yang artinya teman-teman bermain dengan modal 25 juta gitu ya. Nah, kalau di
trading spot kalau misalnya teman-teman mendapatkan profit 1%, ya tentunya profit yang teman-teman dapatkan hanya 1% ya. Tapi kalau di market futures ini teman-teman mendapatkan profit 1% dengan leverage misalnya 25 kali, maka teman-teman udah mendapatkan profit 25% ya. Jadi kalau bisa dibilang kalau di futur ini untungnya itu lebih cepat dan begitu pula dengan ruginya juga lebih cepat ya. Oke. Nah, di sini kemudian ada menu atau fitur yang selanjutnya yaitu mode margin ya. Mode margin ini ada dua mode, yaitu ya ada yang isolate kemudian yang cross ya. Kalau sederhananya sih kalau yang cross ini teman-teman akan mempertaruhkan semua modal yang ada di sini ya. Jadi semua modal yang ada di bagian saldo teman-teman itu akan dipertaruhkan semuanya jika teman-teman menggunakan mode cross ya. Karena ketika apa namanya open posisi teman-teman udah mendekati likuiditas ataupun liquid, itu akan disuntikkan dana dari saldo yang teman-teman miliki. Makanya kalau teman-teman bermain dengan mode cross itu liquidnya lebih jauh daripada teman-teman bermain dengan mode isolate ya. Nah, kalau teman-teman bermain dengan mode isolate, maka saldo yang teman-teman miliki itu tidak akan terpengaruh oleh open perdagangan yang teman-teman lakukan atau saldo modal yang teman-teman gunakan untuk melakukan open perdagangan. Misalnya teman-teman punya saldo 100 juta dan teman-teman open perdagangan taruhlah 100.000, maka saldo yang 100.000 yang teman-teman gunakan untuk melakukan open perdagangan hanya itulah yang akan dimainkan ya. Jadi yang saldo yang di bagian sini itu tetap tidak akan diganggu gugat ya jika teman-teman menggunakan isolate mode ya, margin mode isolate. Nah, tapi kalau teman-teman menggunakan cross, maka dana yang ada di sini akan terus disuntikkan ke dalam margin yang teman-teman gunakan ketika mendekati liquid ya. Teman-teman tidak akan mengalami liquid sampai dana yang teman-teman miliki di bagian saldo teman-teman itu habis ya. Jadi saran saya untuk teman-teman yang masih pemula mungkin bisa menggunakan mode isolate saja ya. Karena kalau teman-teman menggunakan mode cross nanti takutnya salah open, teman-teman bisa kehabisan saldo yang teman-teman miliki ya. Oke, jadi itu dia untuk fitur-fitur yang penting kalau menurut saya di bagian market futures Binance ini. Ya mungkin selebihnya nanti teman-teman bisa cek di bagian Binance Future ataupun di market futures Binance agar teman-teman bisa lebih memahami tentang fitur-fitur yang ada di market futures ini ya. Mungkin di video ini hanya sedikit gambaran saja sebelum teman-teman mulai melakukan trading di market futures ini ya teman-teman ya. Oke, jadi saya rasa untuk video kali ini cukup sampai di sini. Ditunggu next video mengenai market Binance ini. Dan jangan lupa buat teman-teman yang suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa di like agar saya kedepannya lebih sering membuatkan video yang seperti ini ya. Oke, sekali lagi saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.